Oke, untuk pertandingan besok seperti biasa, sebelum pertandingan Persib Bandung, besok kita akan menyaksikan pertandingan Persib Bandung melawan Malut United. Iya. Wah, pertandingan yang akan dilaksanakan tanggal 6 ya. 6 Februari 2026 jam 19.00 di GBLA. Persib Bandung sebagai tuan rumah akan menyambut tamunya Maluku United yang pada pertemuan pertama sudah kita tahu bahwasanya Persib Bandung kalah 2-0 di kandang Malut. Gimana kan persiapan untuk pertandingan besok, Om? Pertandingan Persib besok melawan Malut United pasti berjalan menegangkan ya, yang pasti. Karena kan mungkin ada istilah sekarang, kemarin itu sampai manajer Pak Haji Umum itu mengungkapkan pokoknya tidak ada istilah mantan-mantan, main sabubukna kasarnya gitu. Entah itu mau mantan kan, karena kita tahu semua ya bahwa Persib kan banyak yang dijualnya itu ke Malut United. Dimulai intinya gini, gerbongnya Malut United hampir pemain kunci dari Persib pada saat juara musim kemarin ya. Pertama Ciro, Tyron, kemudian Da Silva, kemudian si Franka ya. Nah, itu kita semua tahu bahwa itu akan merupakan kunci dari Persib pada musim lalu ketika meraih gelar juara. Nah, makanya pertandingan besok itu diharapkan semua pemain bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, karena di sini gengsi yang bicara. Gengsi kita udah kalah 2-0 nih kemarin. Benar. Pertemuan pertama kalah 2-0 di mana ada yang nangis habis cetak gol. Ciro pasti gitu, karena kan walaupun gimana juga Ciro pernah meraih gelar juara dengan Persib, dia pasti tidak mengeluarkan selebrasi ketika kemarin pas menang 2-0 itu main di kandang Malut ya. Nah, makanya besok juga pasti all out main mudah-mudahan, dan banyak hal yang akan saya informasikan ya nanti pas head to headnya, dimulai dari penjaga gawang, kemudian dari belakang ke tengah dan ke depan, itu pasti menarik banget lah. Nah, nanti kira-kira nih kita sudah tahu nih, Persib Bandung 3 kali pertemuan terakhir, bukan 3 kali pertemuan, 3 pertandingan terakhir tuh hanya menang 1-0, 1-0. Benar. Dan untuk Maluku United ini sebenarnya tidak konsisten. Kemarin menang, sebelumnya menang 4-0. Benar, di putaran lalu kemarin kalah 1-2 lewat Bayangkara. Jadi ada ketidakkonsistenan dari Malut United. Gimana nih kira-kira pertandingan besok? Kita bahas terkait dengan posisi pemain penjaga gawang Persib. Kalau untuk Persib besok saya percaya masih Teja ya. Karena Teja sampai dengan pekan ke 19 itu masih clean sheet, dia udah 11 kali tidak kebobolan. Apalagi gini, di main di kandang, satu-satunya tim atau yang pemain yang bisa menjebol gawang Persib ketika main di kandang adalah pemain waktu lawan Borneo ya. Karena itu waktu lawan Borneo kan menang ya, cuman dia kebobolan 1. Nah, selebihnya ketika main di kandang Persib belum pernah kebobolan. Nah, mudah-mudahan juga besok Teja bisa konsisten bermain dengan bagus ya, Teja itu, dan menjaga clean sheet-nya supaya tetap gawang Persib tetap aman dan tidak kebobolan. Itu di lini belakang. Di lini itu penjaga gawang. Untuk lini belakang, Kakang Rudianto, Matrik Kardi, Julio Cesar, dan Barba. Sepertinya 4 pemain ini yang akan ditampilkan. Bagaimana menurut Om? Nah, itu besok pasti untuk line up belakang itu tidak akan dirubah dulu ya, seperti yang pertandingan sebelumnya ketika melawan Persis Solo. Seperti biasa, di kanan ada Kakang Rudianto, kemudian di tengah 2 itu ada Matrik Kardi dan Barba. Nah, dan di kirinya, nah ini di kiri nih kita entah nih apakah yang langsung bisa dimainkan itu Jawa. Kemudian ada si Eliano juga, apakah si Dewangga ataukah si Putros balik lagi. Karena kan gini, untuk di tengah sekarang kan ada si Deddy Kusnandar udah balik lagi. Tapi sepertinya kalau Deddy Kusnandar pasti akan sedikit dulu, karena saya curiga adalah besok yang main Luciano. Bisa. Luciano, Eliano, dan Tom Haye. Nah, berarti di belakangnya itu di kanannya Kakang,
kemudian tengah sama itu dua Barba dengan seperti biasa duet Matricardi. Nah ini duet Matricardi itu saya suka banget permainan Barba dengan Matricardi ya, karena Matricardi itu dari penampilan sampai ke 20 pekan ke-20 itu dia baru mengantongi 2 kartu kuning. Sebelum pertandingan 19 itu dia baru 1, kemudian kemarin pas lawan Persis Solo dia dapat 1 kartu kuning lagi, otomatis dia mainnya rapi banget. Jadi baru 2 kali mendapatkan kartu kuning. Itu pemain yang benar-benar efektif lah kalau dari segi pertandingan. Nah, itu untuk di lini belakang. Nah, pasti Dewangga ini main awal lagi kayaknya sih gitu. Itu kalau kecuali kalau misalnya Barba bergeser ke kiri di tengah Julio Cesar. Nah itu bisa berarti bisa. Nah di lini belakang juga ini yang bakal diuji lah. Diujinya itu benar-benar di pertandingan ini akan diujinya. Kemarin kan sebelumnya itu lawan Persis Solo ada beberapa yang karena kan Persis Solo juga di antara jauh banget ya klasemen papan bawah dengan atas. Nah ini Malut United ini kan kita semua tahu bahwa penyerang sayap dan tengahnya itu keren banget lah, ibaratnya ada Da Silva, kemudian ada si Ciro Alves ya, Yas Sayuri ya kan, ada yang Sayuri, ada yang Sayuri. Nah kemudian di tengahnya itu ada si Tyron yang playmaker banget, dia membagi bolanya. Nah itu pemain lini belakang Persib harus benar-benar waspada di pertandingan besok, pasti akan diuji banget tuh. Ya karena pertandingan pertama kita kalah 0-2 sama sekali, memang perlawanannya ada tapi lebih ke tidak mampu menciptakan peluang. Karena memang kita sudah tahu nih lini depan Persib kan sedikit agak bermasalah, walaupun diakui oleh Bojan Odang tidak ada masalah, tapi pada kenyataannya selalu pemain hanya dengan skor 1-0, 1-0, 1-0. Untuk saya paling nanti di sayapnya itu Baros, Beckham, dan bisa jadi Ramon, karena kemarin itu yang turun pertama pada saat melawan Persis Solo kan Andre Jong ya. Mungkin bisa jadi Ramon yang akan turun duluan, nanti bisa ini. Itu sih perkiraan tapi untuk di tengah tadi kan belakang, kemudian ke tengah itu pasti memasangkan duet lagi ke ini si siapa, Tom Haye seperti biasa tetap diutamakan ya, Adam. Nah ini satu lagi apakah si Luciano atau si Eliano. Nah kemudian untuk ke sayapnya itu pasti, nah kemarin waktu pertandingan Persis Solo kan si Berginho nggak main tuh, dia diistirahatkan. Entah itu akan sekarang dimainkan di kanan si Berginho atau si Beckham di kiri. Tetap kalau saya sih posisi Beckham pasti tidak akan tidak akan dirubah ya, tidak akan digantikan, karena tahu sendiri lah permainan dari Beckham sampai saat ini dia mempunyai akselerasi yang bagus, kemudian dia juga bisa menciptakan peluang. Nah untuk di tengahnya yang di depan itu untuk Ramon itu dipastikan tidak akan bermain. Ramon tidak bermain. Ramon diinformasikan tidak bisa bermain karena dia kondisi menurut pelatih itu tidak fit dan tidak ikut, terakhir juga tidak ikut latihan dan tidak dipastikan tidak akan bermain, dan berarti tidak masuk line up pun seperti itu. Berarti kemungkinan Andre Jung. Iya, dipastikan Andre Jung main. Nah, yang mudah-mudahan sih yang saya harapkan dari besok pertandingan melawan Malut di kandang itu pemain baru bisa dimainkan. Oh iya, pemain kita akan bahas. Pemain baru mudah-mudahan bisa dimainkan. Berarti masih tetap dengan formasi di belakang tuh dengan 4 back di belakang. Seperti itu ya. Sebenarnya dengan formasi 4 back ini kalau saya sih memang lebih suka dengan permainan dengan pola 4 back. Dengan mempunyai full back dibanding dengan 3 back sentral. Dibanding 3 back sentral, 4 back ini lebih stabil dibanding 3 back, karena untuk di Indonesia itu kalau misalkan dengan main 3-5-2 atau 3-4-3 itu untuk sayapnya ini dia kan terlalu terporsir. Iya, betul. Seperti itu. Kalau misalnya dengan 4 di belakang, di depannya lagi masih ada pemain itu, jadi lebih saling mengisi pada saat terjadi counter attack ataupun apa seperti itu. Nah kira-kira untuk besok nih kita bermain di dukungan sendiri di tuan rumah, kira-kira penonton banyak nih? Kalau untuk penonton, karena kan memang hari Jumat nih. Hari Jumat informasinya sih penonton udah untuk tiket. Sebagian udah banyaknya udah sold juga. Cuman mudah-mudahan sih Persib tidak menjadikan ini sebagai beban ya, karena itu target juga di Persib mempertahankan klasemen,
Nah, jika besok pertandingannya itu bisa meraih full 3 poin, otomatis bisa memperlebar lagi jarak dengan yang kedua. Dan dengan Malut juga akan, karena kan sekarang posisinya Malut itu keempat ya. Posisi keempat. Posisi keempat. Jadi kalau misalnya besok meraih 3 poin, otomatis dengan Malut jauh sekali, posisinya lebih selisih 10 poin. Kemudian yang dengan yang klasemen kedua dan ketiga juga akan memperlebar lagi. Karena kita dengan Borneo hanya berbeda 1 poin. Borneo kemarin menang ya? Menang kemarin. Jadi sekarang pertama Persib, kedua Borneo, yang ketiga Persija, keempatnya Malut. Nah, dari komposisi pemain kita tadi dari pemain Persib sudah. Nah, bagaimana nih sekarang kalau misalnya kita lihat permainan dari penyerang Malut United. Malut United ini terkenal dengan produktivitas gol yang cukup tinggi. Mereka dari penyerangan memang sangat baik, tapi mereka mempunyai kelemahan di belakang karena di 5 pertandingan terakhir itu hanya 1 kali clean sheet. Nah, gimana pendapatnya nih? Karena untuk menyoroti permainan dari atau pertahanan dari Malut United, memang dari segi penyerangan mereka kolektif banget lah. Nah, karena kan di situ ada jenderal lapangan tengahnya itu si Tyron Delpino, kemudian didukung dengan Ciro Alves, kecepatan Ciro Alves dan David da Silva, kemudian ada Yance. Nah, karena kan 4 pemain ini antara Tyron, kemudian da Silva dan Ciro itu kan sebelumnya pernah bermain di Persib, jadi mereka itu sudah mengetahui ketika kehilangan atau ketika mendapatkan bola, misalnya ketika Persib menekan, contohnya Persib menekan dari pertahanan Malut United, kemudian kehilangan bola Persib di situ, mereka itu udah paham, udah menyetel dengan misalnya Tyron mendapatkan bola langsung ke Ciro Alves atau ke Yance, kemudian da Silva sudah tinggal menunggu di tempat yang kosong seperti itu. Nah, itulah kehebatan dari Malut United. Nah, kemudian di sisi lini pertahanan Malut United itu kekurangannya ketika Malut United diserang, nah yang ada Ciro itu selalu tertinggal. Kita semua tahu bahwa yang namanya Ciro ketika dimain di Persib juga misal menyerang, kemudian serangan itu hilang bola di depan, kemudian dilakukan serangan balik. Nah, Ciro itu selalu kelelahan atau lambat untuk menutup serangan lawan seperti itu. Brazil banget lah. Kayak gitu. Lebih untuk mungkin untuk secara attacking Ciro jago banget. Ciro da Silva oke. Tapi secara defense-nya itu kurang Ciro Alves itu. Makanya Persib harus benar-benar memanfaatkan celah dari posisi dari Ciro Alves ketika bertahan seperti itu. Itu kan kalau misalkan kita perbandingan adalah kalau kita lihat Ciro, kita lihat Bergwijn. Nah, Ciro dan Bergwijn kan adalah permainan yang berbeda. Benar. Ciro dengan skillful, Bergwijn dengan attitude yang tinggi. Dia mampu naik, mampu turun. Dia tidak banyak gol, tapi dia terhadap timnya, terhadap attitude, terhadap timnya, tanggung jawabnya besar sekali. Nah, ini berbeda dengan Ciro. Ciro tuh, skillful banget. Benar. Walaupun sebenarnya dia bertanggung jawab akan untuk mundur itu pasti dia membantu. Tetapi memang kapasitasnya sudah memang gaya bermain total attack dia yang kalau misalkan dia nyampe turun terlalu ke belakang, yang ada nanti Ciro itu akan terlambat untuk membantu serangan seperti itu. Nah, besok itu berarti antara Persib Bandung melawan Malut United itu bisa dikatakan pertandingan strategi melawan skill. Di mana sistem akan melawan kemampuan skill bola. Nah, kita lihat aja besok seperti apa pertandingannya. Nah, gimana nih? Kita bahas tadi sedikit dibahas tentang pemain barunya Persib nih. Gimana nih? Siapa pemain barunya Persib? Asalnya dari mana dan gaya bermainnya seperti apa? Nah, untuk pemain Persib yang baru saja direkrut, karena tadi sore itu sudah diumumkan oleh manajemen ya bahwa Persib mendatangkan pemain depan, posisinya pemain depan ya, penyerang depan. Kemudian untuk asal dari negaranya itu adalah Spanyol. Asal Spanyol, penyerang asal Spanyol lah. Sebelumnya usianya udah lumayan, bukan ini matang lah, usia udah 30, bukan 30 sih Eropa sih masih standar. Kemudian dia sudah lama melintang juga di klub-klub Eropa juga ya. Cuman bukan level yang tier satunya lah ibaratnya gitu. Sama halnya karena untuk Persib
sebelumnya sudah pernah merekrut pemain asal Spanyol itu udah 4 pemain. Sebelumnya yang pertama itu ada Juan Beloncoso, itu di musim berapa itu ya? Itu 2015. Beloncoso. Kemudian setelah itu ketika Persib meraih juara 2023-2024, back Alberto. Oh iya. Ya, Alberto itu. Yang pindah ke Indonesia, India. Nah itu membawa juara. Dia masuk juga di putaran kedua. Kemudian yang selanjutnya Tyron Delpino. Tyron Delpino, pemain ketiga yang direkrut Persib, pemain asal Spanyol. Di putaran di musim pertamanya dia itu kan tidak maksimal, dia sekali bermain langsung cedera Tyron Delpino. Kemudian yang terakhir ini namanya siapa nih? Sergio Castillo. Sergio Castillo. Dia klub terakhirnya di mana tuh? Ada info nggak? Klub terakhirnya itu dia di liga mana gitu? Kalau tidak salah di Liga Belgia kalau nggak salah. Oh, Liga Belgia. Kalau tidak salah ya, di Prosek lagi aja nanti. Nah itu dia untuk memang sih untuk secara produktivitas golnya tidak hebat ketika misalnya dimain ibaratnya di klub-klub yang papan atas gitu ya. Cuman mudah-mudahan ketika bermain di Persib dia bisa mengeluarkan kemampuan, karena yang namanya Tyron Delpino awal masuk ke Persib aja kan tidak ada yang Tyron kan 2 kali sebenarnya. Tyron tuh 2 kali kan masuk Persib. Iya, yang musim pertamanya kan bukan gagal, dia main sekali cedera langsung, akhirnya dipinjamkan. Nah, dipinjamkan. Kemudian musim kedua, dia sampai membawa juara. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya pemain Spanyol yang putaran kedua ini, mudah-mudahan secara cocokologinya mudah-mudahan bisa membawa serangan Persib lebih tajam lagi membawa. Sih, tapi memang kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ke timnas Spanyolnya sendiri sebenarnya kan memang untuk goal getternya sendiri, penyerang tunggalnya sendiri hanya tersisa sekarang itu Alvaro Morata. Memang tidak banyak ya. Jadi mungkin yang saya penasaran itu gaya bermainnya si Sergio ini seperti apa gitu. Apakah seperti si Berloncoso sebenarnya saya suka tuh permain Berloncoso tahun 2015 itu saya suka tuh. Cuman memang produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Malah cuma sebentar lah main di Piala Presiden kalau nggak salah dia. Cuma main di Piala Presiden kalau nggak salah. Nah kan kalau misalnya gaya-gayanya Spanyol itu kan Raul González, Morientes, banyak ngandelin kepala biasanya sama positioning. Kalau dilihat dari sekilas dari penampilannya lihat di YouTube itu sih dari banyak mencetak gol dari ya namanya makanya saya sih kalau saya belum lihat sebenarnya gaya bermainnya dia, tapi kalau misalnya kita lihat dari Spanyol itu lihat kalau misalnya dari segi postur mirip Morientes itu raja udara gitu, jadi pakai kepala. Raul González juga tidak terlalu lihai dalam. Raul González bagus ya pendukung Madrid ya maksudnya, tapi istilahnya tidak se-skillful Ricardo Kakak, tidak se-skillful yang pemain-pemain yang Fernando Torres, tapi Villa tidak se-skillful itu. Seperti itu. Fernando Torres juga kan memang lebih banyak terhadap positioning dan penempatan dengan headingnya. Paling seperti itu sih kalau misalkan dari Spanyol. Ya diharapkan memang pemain ini bisa membantu Persib dalam menambah produktivitas gol seperti itu. Yang selama ini kan jadi ibaratnya dari beberapa pertandingan itu selalu jadi masalah ibaratnya dengan tidak bisa seperti tim-tim yang lain ketika bermain karena menghasilkan lebih dari margin 1 gol. Iya gitu kan, karena memang pada akhirnya yang ditakutkan adalah pada saat terjadi kebuntuan. Pada saat terjadi kebuntuan, kalau misalnya pemain depannya tidak produktif, wah agak sedikit sulit juga nanti untuk mengarungi kompetisi gitu kan. Karena kan untuk mungkin dari posisi lini bertahan atau lini belakang itu sudah tidak bukan lagi ya udah ibaratnya udah mentereng. Kemudian tapi kan yang namanya tidak mungkin juga sepak bola selalu bertahan kan gitu. Lama-kelamaan kan ketika kita selalu diserang bahaya juga gitu. Apalagi nanti di pertandingan besok. Nah pertandingan yang sangat menarik pastinya ya, karena dari lini serangnya Malut akan dilawan dengan lini pertahanan Persib yang sampai saat ini itu merupakan tim yang paling sedikit kebobolan. Iya. Tim paling sedikit kebobolan tapi lumayan tim papan atas yang paling sedikit juga mencetak gol. Itu PR-nya Persib.
kudu nambahan gol. Nah, banyak ting saya karena Andre Jung jeung Ramon kakak cetak beberapa gol, Bergwijn baru 1 gol. Ya, setidaknya lah tuh. Sebenarnya kalau dari segi game plan-nya itu udah jelas sebenarnya Persib itu dengan sistem main dari sayap, main dari kolektif, dengan mencoba syuting-syuting dari lini kedua. Sebenarnya udah jelas permainannya seperti apa. Hanya saja mungkin memang ada faktor laki juga di sini. Faktor laki masih berpengaruh ya, semoga aja produktivitasnya makin lancar. Tapi kalau untuk dari serangan sih saya juga tidak mengkecilkan dari Persib karena untuk nyerang juga bagus sebenarnya Persib biasanya seperti itu. Finishing banyak peluang sih, banyak dari beberapa pertandingan selalu banyak, cuma kan Ya finishing selalu disia-siakan terus gitu. Jadi kan mungkin kalau misalkan Andre Jung terus Ramon gitu terus Bergwijn dan lain-lainnya, oke nggak apa-apa cetak golnya sedikit, tapi jangan nyampe 3 pertandingan berturut-turut masih 1 gol gitu. Makanya berturut hiji. Aduh. Karunya baiknya gitu. Maksudnya kan yang saya takutkan, bukan saya takutkan sih, lebih ke khawatir aja, takutnya bener-bener deadlock gitu. Tidak ada alternatif yang lain. Karena waktu pas 1-0 itu kan memang benar-benar itu semua bergantian Bergwijn, lalu Andre Jung, lalu siapa lagi tuh yang pernah cuma cetak 1 gol itu. Jadi memang benar-benar cuma 1 orang 1 gol, dan tidak, kalau biasanya ada pemain belakang atau pemain dari lini kedua yang cetak gol, ini kan sama sekali enggak gitu. Seperti itu. Oke, mungkin nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hasil pertandingannya. Jadi kita tunggu saja video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and komen video-video kami.